berapa nih? Nah, dengan adanya desain minimalis ini, mungkin Bapak Ibu bisa mengilustrasikan atau mendesain sendiri apa-apa saja yang harus saya persiapkan. Kalau misalkan tanah segini, cukup nggak ya? Cukup nggak ya dengan kondisi misalkan budget sekian dan lain sebagainya. Oke, untuk penggarapannya, sebetulnya desain ini Bapak Ibu, saya mengambilnya bukan menggunakan Corel Draw atau menggunakan AutoCAD yang memang benar-benar mempunyai tingkat ketelitian dan butuh pembelajaran tidak hanya otodidak, tapi harus ada orang yang mendampingi untuk menggunakan software tersebut. Saya hanya menggunakan software ringan. Software ringan ini bisa Ibu Bapak miliki, dengan cukup satu menggunakan akun Google, dan ini merupakan bagian yang Ibu Bapak ketahui, Google mempunyai banyak sekali fitur yang belum sama sekali terekspos. Seperti kita jadi seorang guru, kita butuh yang namanya Google Spreadsheet, mungkin teman-teman yang lain sudah pernah membahasnya, atau kita juga pernah semuanya kita mempunyai Gmail, juga sebagai pengajar mempunyai Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya olah adalah ini memanfaatkan Google, yaitu seperti yang tampil di layar monitor, bahwa saya ini hanya menggunakan Google SketchUp Pro. Dari mana dapatnya Google SketchUp Pro ini? Ada dua versi yang akan saya bahas. Yang pertama, Ibu Bapak bisa menggunakan www.sketchup.com. Berarti Ibu Bapak sedang mengkreasikan desain atau mengkreasikan menggunakan cara online. Nah, online dengan menggunakan internet, Ibu Bapak harus mendesain. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan, bagaimana saya ingin menggunakan secara offline. Nah, kalau menggunakan secara offline, Bapak Ibu harus punya software yang terlebih dahulu. Nah, softwarenya dari ini, dari www.sketchup.com, ini Ibu Bapak bisa juga untuk mendownloadnya, tapi dengan catatan Ibu Bapak harus bisa mengisi akun Google-nya. Di sini harus bisa istilahnya kalau Google namanya sign in atau sign up. Nanti kepentingannya Bapak Ibu ditanya, ini untuk apa sih? Apakah untuk pendidikan, untuk profesional, arsitektur, atau yang lainnya? Nah, nanti ditanya sama. Nah, yang saya gunakan adalah bentuknya adalah atau pendidikan, sehingga yang tentu saja fiturnya berbeda-beda antara yang menggunakan pendidikan, antara yang menggunakan dengan profesional, catatannya, atau yang dengan menggunakan secara arsitek. Fiturnya akan berbeda-beda tentu saja. Nah, kalau untuk pendidikan, saya dapatkan secara free 3D modeling ingin menggunakan secara full, maksudnya bisa secara arsitek ataupun bisa secara bukan education, secara perusahaan dan lain sebagainya. Saya pernah mendownload di ini alamatnya www.yasir252.com. Nanti Bapak akan mendapatkan SketchUp Pro. Nanti Bapak akan install SketchUp Pro 2020. Nanti SketchUp 2020 diminta untuk saja untuk itu harus punya akun SketchUp 2020 ini. Mohon Mbak bisa dimatikan dulu ya. Benar. Oke. Oke, bisa dilanjut? Fiturnya seperti ini Bapak Ibu. Fiturnya seperti ini, seperti yang tampil di layar masing-masing Bapak Ibu. Dia mempunyai 3 sumbu, karena kita menggunakan modelingnya itu 3 dimensi. Jika kita sudah menginstal, Bapak Ibu akan mendapatkan fitur seperti ini. Ini ada gambar seorang perempuan yang menggunakan sweater warna merah dengan tasnya. Dia berada di titik orbit paling tengah. Titik tengah ini yang akan menjadi acuan kita akan misalkan
membuat sudut atau membuat bidang atau membuat bangun ruang ada di tengah ini. Nah, ada 3 sumbu, yang warna hijau adalah sumbu X, yang warna merah adalah sumbu Y, dan yang ke atas yang warna biru adalah sumbu Z. Nah, yang di atas ini hanya fitur-fitur yang akan membantu kita. Berbeda kalau kita menggunakan AutoCAD, itu wah bahkan ada puluhan bahkan ratusan jenis fitur yang akan kita tapi dengan menggunakan SketchUp ini kita bisa menghitung dengan jari berapa fitur yang akan kita gunakan. Nah, ciri SketchUp yang sudah kita daftarkan itu cirinya adalah di sini bentuknya ini gambarnya sudah tertanda sign in bahwa Bapak Ibu sudah melakukan login atau sudah melaksanakan pendaftaran melalui SketchUp ini. Nah, tapi ya, kalau fiturnya tampilannya seperti yang ada di gambar, ini saya belum melakukan sign up-nya, belum daftar pada saat saya mengambil PPT ini. Nah, saya perkenalkan fiturnya. Nanti sambil jalan akan kita gunakan fitur-fitur. Yang pertama ini adalah select. Select itu fungsinya untuk memilih objek. Yang kedua adalah laser. Laser itu fungsinya untuk menghapus objek, menghapus line dan lain sebagainya, garis dan lain sebagainya. Kalau gambar pensil ini namanya line. Line ini fungsinya untuk membuat sebuah garis. Nah, ada 2 tipe. Ada seorang arsitek akan menggunakan dua hardware ya. Yang pertama itu ada yang menggunakan mouse. Kalau saya ini tentu saja karena belum punya trackpad-nya, jadi saya masih menggunakan mouse. Lebih enak lagi kalau menggunakan trackpad yang bentuknya seperti pen yang bisa kita gambar dengan menggunakan line ini. Nah, yang kedua adalah arcs. Itu fungsinya untuk membentuk setengah lingkaran, seperempat lingkaran, seperdelapan lingkaran, atau lingkaran penuh. Jadi ketika kita menggunakan arcs ini biasanya untuk membuat sebuah tabung lingkaran, pokoknya yang berbau dengan lingkaran. Terus yang kelima adalah set. Set ini fungsinya untuk membuat bidang dalam bentuk segi 4, persegi, segi 5, segi 6 juga bisa. Ini untuk fitur yang set. Selanjutnya saya ngebut karena nanti praktek butuhkan agak waktunya lebih bisa dimaksimalkan. Selanjutnya adalah push atau pull. Push ini, kalau push yang kita ketahui bahwa push itu adalah untuk menekan, bahwa kalau kita membuat, saya analogikan misalkan Bapak Ibu mau membuat sebuah kolam, maka yang akan kita gunakan adalah push. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah bangunan yang mempunyai lebar atau mempunyai tinggi, kita akan menggunakan pull. Jadi untuk push itu biasanya untuk berhubungannya dengan kedalaman, kalau pull ini berhubungan untuk ketinggian. Nah, offset ini sering kita gunakan ketika kita membutuhkan, tapi saya biasanya menggunakan offset ini untuk menentukan titik berapa sih lebar dari sebuah batu bata pada rumahnya. Jadi rumah ini pasti punya ketebalan seperti tidak seperti kita menggambar pada 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti kita punya ketebalan, misalkan ketebalannya berapa, nah itulah yang dianggap sebagai ketebalan dari batu bata. Kemudian ada yang disebut sebagai move. Move ini fungsinya untuk memindahkan, ya, untuk memindahkan bidang-bidang objek seperti manusia yang di tengah ini bisa kita pindahkan dengan menggunakan. Sedangkan untuk rotate ini fungsinya untuk memutar objek. Objeknya ini misalkan si perempuan ini mau menghadapnya ke belakang atau kepalanya mau di bawah, ya, bisa jadi untuk menggunakan rotate. Nah, ada juga untuk membuat skala Bapak Ibu. Jadi skala ini fungsinya misalkan 1:100, berarti setiap 1 cm misalkan, setiap 1 meter itu berbanding dengan 100 cm. Itu untuk menggunakan skala. Kemudian ini untuk menggunakan measure tool. Measure tool itu untuk mengetahui biasanya ketika ada benda asing atau ketika kita lupa berapa sih ini ukuran jarak panjang misalkan bangunan atau luas tanahnya, maka saya menggunakan measure tool ini. Maka panjangnya sekian-sekian. Sedangkan untuk teks ini fungsinya untuk membuat sebuah teks. Misalkan di depan itu kita membuat nomor rumah. Nah, teks ini ada 2 tipe. Ada yang menggunakan teks secara datar, ada yang menggunakan teks secara timbul. Ya,
misalkan teksnya mau timbul, nanti ada pilihannya, teks datar atau teks timbul. Kemudian ini ada yang namanya paint untuk memberikan warna pada objek atau pada bidang. Warnanya sesuka kita, mau warna pink, hijau, warna merah, dan lain sebagainya. Kemudian adalah orbit. Orbit itu fungsinya untuk memutar. Jadi pandangan kita memutar pandangan kita agar benda yang akan kita lihat itu berubah pandangannya. Kemudian ada yang namanya pen. Pen ini untuk menggeser pandangan. Jadi orbit sama pen ini sering sekali saya gunakan untuk melihat melihat dari segi sudut yang lainnya untuk orbit sama pen. Misalkan, saya ambil contoh seperti ini. Biasanya seorang arsitek itu akan mendesain rumahnya. Kita punya desain rumah, ini rumahnya misalkan 1000 cm, ini juga 1100 cm, berarti ini 10 meter dikali 11 meter. Nah, desainnya seperti ini misalkan. Nah, kita harus tahu ketebalan batu bata itu berapa. Kita harus tahu, kita harus punya gambaran luas kamar yang akan kita gambar itu berapa. Toilet yang akan kita gambar itu berapa. Ruang tidur dan lain sebagainya itu nilainya harus berapa. Ini harus sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga rumah kita dirikan sampai dia mempunyai tinggi, di mana letak pintunya, di mana letak jendelanya, di mana plafonnya, dan lain sebagainya. Apakah kita mempunyai garasi atau kita mempunyai ruang terbuka seperti yang ada di gambar. Nah, itu harus kita konsep terlebih dahulu sebelum kita memulai dengan menggunakan sketsa ini. Oke, saya akan mencoba untuk mensketsanya. Misalkan saya punya ini saya punya rumah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Vicon ini. Jadi saya berada di Vicon ini untuk mensimulasikan ternyata mendesain sebuah rumah itu tidak terlalu sulit bagi pemula. Saya juga belajarnya otodidak tanpa guru, hanya berbekal dengan situs-situs tertentu. Nah, ini tampilannya. Tampilan yang ada di SketchUp bentuknya seperti ini. Nah, fitur yang sedang saya gunakan, ini fiturnya namanya orbit. Orbit ini bisa kita putar-putar, objeknya di mana. Kalau yang ini namanya pen. Pen itu tangan, bisa kita geser tangannya kemana-mana. Nah, saya akan mempraktekkan. Misalkan saya punya tanah. Ukurannya, di pojok kanan bawah itu ada dimensi. Dimensi itu adalah ukuran yang akan kita buat. Ukuran yang akan kita buat, misalkan tadi saya akan membuat persegi panjang. Saya akan membuat persegi panjang, maka dia dimensinya berbeda-beda. Kita tarik seperti ini. Misalkan saya punya dimensinya sekitar 1200, misalkan dikalikan dengan 1000 cm. Saya mengambil ukurannya cm. Kenapa? Karena pada rumah minimalis butuh ketelitian untuk misalkan untuk memasang pintu, untuk memasang plafon, dan lain sebagainya. Ini 1200 dikali 1000, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini orbit. Orbit bisa kita putar-putar pandangannya dari mana saja. Kalau ini pen, untuk memindahkan pandangan kita. Oke, kita sudah punya luas tanah 12 dikali 10 meter. Luas tanahnya. Biasanya saya menggunakan pool dulu nih. Pool. Kenapa pool? Karena saya tidak mau rumah saya itu antara jalan raya dengan kamar tidur itu sejajar. Ada ketebalan, ada ketinggian antara jalan raya dengan kamar tidur atau ruang tamu. Maka saya biasanya pool. Berapa poolnya? Jangan jauh-jauh lah, 100 cm atau 1 meter. Nah, sehingga antara jalan raya, misalkan saya buat ini jalan raya ya, 5 meter. Jalan rayanya saya buat 5 meter. Seperti ini.
Kita juga bisa menggunakan material yang ada di pojok kanan. Ini ada wood itu berarti kayu. Kalau kita menggunakan aspal, berarti kita di sini harus menggunakan aspal. Ini aspalnya. Ibaratkan ini jalan raya atau depannya. Kemudian saya biasa membagi dulu dengan menggunakan line ini. Dengan menggunakan line, kita cari titik tengahnya. Kata ini kita dapat. Ini titik tengah dari sebuah bangun. Kita tarik. Oke, ini juga titik tengahnya. Nah, saya akan membuat sebelah kiri ini adalah garasi. Garasi itu biasanya saya buat sekitar 500 cm, sekitar 5 meter ya. Kemudian saya majukan ruang tamunya ini sekitar 1 meter. Oke, ini berarti selasar ataupun nanti ada halaman di sini. Kemudian dari ruang tamu, ukuran ruang tamunya ini lebarnya 5 meter. Saya ambil ini 4 meter. 4 meter. Kemudian ini juga saya ambil 4 meter. Ini saya fungsikan untuk ruang kamar tidur ya. Ini ruang tamu. Yang ini bisa untuk dapur sama rumah makan. Sama ini nanti saya buat sebagai ruang terbuka. Atau misalkan bisa juga untuk kamar yang lainnya. Bisa juga Bapak Ibu menambahkan di sini misalkan saya mau kamar mandinya di sini 200 kali 300. Terus kali ya, ini kamar mandinya. Kemudian setelah ini baru kita tentukan, kita buat ketebalannya dengan menggunakan offset. Misalkan saya buat ketebalannya ini 10 cm. Juga saya 10 cm. Ini juga 10 cm. Menggunakan offset 10 cm. Juga sama 10 cm. Oke. Nah, kita tinggal rapikan. Ini kita hubungkan dengan menggunakan line. Karena kita masa di dalam menggunakan 2 batu bata, kita cukup 1 batu bata saja, nanti kita hapus. Ini juga kita rapikan. Ini juga kita sambung. Kita hapus. Hingga kita hanya punya satu batu bata. Ini juga sama, kita sambung. Kita sambung. Oke, sampai semuanya batu bata yang kita punya ini bisa menyatu dengan bangunan-bangunan yang lainnya. Kita hubungkan lagi. Nah, ini masih ada 2 batu bata. Nah, saya akan hapus salah satu. Ini saya akan hubungkan. Saya hapus satunya. Batanya. Oke. Hapus. Oke, biasanya antara ruang tamu sama dapur, misalkan ini ruang tamu, saya buat sekat dengan jaraknya itu 150 cm. Dapat 150 cm. Ini kita hapus, maka ini akan menjadi lorong nanti. Lorong antara pertemuan antara ruang tamu sama dapur. Sama, misalkan saya buat lorong. So, misalkan Bapak Ibu mau menggunakan di sini pintu yang 150.
Maaf saya, karena memerlukan waktu yang cukup banyak nih untuk, membuat sebuah sketsa. Misalkan kita tambahkan daun pintu di sini 150, 150 di sini, saya off kan. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, ini kamar mandi, saya hanya butuh ukuran 1 meter saja. Oke. Ini hampir baru, misalkan kata orang Cirebon mah, baru kakinya aja, nembe sikile bae. Kita menggunakan kita menggunakan, full. Oke. Nah, cirinya kalau misalkan pada saat kita, mau menarik, tapi tiba-tiba di sini, garisnya ini semuanya bentuknya titik-titik, berarti di sini ada kebocoran. Ada kebocoran, kalau misalkan kita pull, maka dia akan keangkat semua. Nah, kita cari mana nih yang bocor. Ini kita cari tahu dulu mana yang bocor. Kita angkat satu-satu, si bocor. Angkat satu, saya sembarang dulu untuk melihat mana yang, antara upin dengan bata yang mengalami kebocoran. Ini saya angkat dulu. Di sini masih bocor. Oke, bocornya bukan di sini, antara ini. Saya off dulu, tutup dulu ini. Berarti bocornya ada di sini, bukan? Oh, ternyata ini masih kosong. Nah, ini butuh ketelitian. Sudah, saya turunkan lagi. Sudah ketahuan. Jadi yang saya gunakan ini, bagian dari fitur Google, menggunakan Google SketchUp. Ini kenapa saya, menggunakan SketchUp ini. Kemarin, pada tahun 2014 saya diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban, di sekolah itu tentang, membuat bangunan baru, bangunan sebelum dan sesudah yang ada di sekolah. Ya, sekolah yang, saya tekuni, semuanya sudah, gambarnya terkonsep secara 3 dimensi. Jadi kalau misalkan ada pembaharuan bangunan, ya ternyata kita harus menambahkan bangunan. Nah, ini kaki-kakinya sudah jadi, ya saya tinggal, memasang pintunya dulu. Jangan dulu Bapak Ibu setelah kaki-kakinya sudah jadi, jangan dulu langsung membuat atau menarik batu bata ke atas, karena ini percuma. Harus pintunya dulu. Nah, pintunya dari mana? Apakah kita harus buat? Tidak. Cukup kita, di sini ada fitur namanya 3 dimensi warehouse, ya. Kita tinggal ketikkan apa yang akan kita inginkan, semuanya ada di sini. Kan kita, butuhnya pintu, ketikkan door. Ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ada semua, nggak usah bayar pintunya. Dan Bapak Ibu pasang, 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 dan pasang. Ini salah satu fiturnya. Oke, saya akan pasang download. Nah, ini pintunya Bapak Ibu. Oke, saya hanya menggunakan 2 pintu untuk di depan.
Saya putar dengan menggunakan rotate, terlihat di measurement itu nilainya 90 derajat. Saya memutarnya secara 90 derajat. Nah, ada yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau pada saat nanti Bapak Ibu menggunakan pintu ini, usahakan Bapak Ibu fokus ke titik tengahnya dulu nih. Titik tengah dari ruang tamunya. Kan saya buat ini. Buat titik tengahnya. Kemudian kita ukur lebar pintunya nih berapa sih? Oke. Ternyata 212 cm. Berarti pintu yang ada di depan yang akan kita buat ini ke kanannya itu 206. Ini kita cari tahu endpointnya di mana. Ini mid. Tadi berapa ya tadi? Sorry, 106 berarti ya. 106. Endpointnya. Tahu ini 106. Oke, 106 berarti 106 di kiri, 106 di kanan. Nah, ini batas pintu. Baru bisa kita angkat pintunya ini yang titik tengahnya. Ambil titik tengahnya ini midpointnya. Midpoint dari pintu. Kita tarik. Nah, pintu sudah terpasang. Baru kita angkat satu persatu. Dan saya batasin. Saya batasin dulu. Oke. Kita terpasang Bapak Ibu. Kita harus tahu juga berapa untuk tinggi pintu ini. Ternyata 206. 206 berarti 206 berarti kita butuh 94 untuk mencapai 3 meter. Oke, kita geser ke pintu. Kita punya midpoint di sini. Kita juga punya midpoint di pintu. Dalam. Nah, hapus. Nah, untuk pemberian warna, Bapak Ibu bisa menggunakan material. Material ini ada berbagai macam. Ada color yang sudah diberi nama. Misalkan warna apa, catnya juga gratis. Sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Warna krem ini. Taruh, klik. Jadi warnanya. Kemudian next, saya akan membuat jendela antara ruang tamu ini. Jendela berarti saya harus up dulu sekitar 40 cm. Menaruh jendela. Saya butuh jendela. Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Inggris. Akan saya gunakan Windows.
window. Ibu sudah mendapatkan jendela. Kita ganti menjadi jendela. Ini banyak sekali fitur-fiturnya. Jendela tergantung dari Bapak Ibu pengennya seperti apa bentuk jendela. Akan saya ambil ini. Saya download. Yes. Saya downloading. Kita udah dapat jendelanya. Kita tunggu. Ada di mana jendelanya? Oh, ternyata tukangnya naruhnya di sini di belakang. Dengan menggunakan saja kita juga harus tahu dulu berapa sih lebar dari jendela yang sudah kita download. Tentunya secara 3 dimensi. Saya keluar dulu. Ini 124 cm, tingginya 160. 124. Saya mau taruh di sini dulu. Saya akan di sebelah kanannya ini saya ambil titik tengahnya. Ini midpoint. Poin tadi 124 dibagi 2 22. Juga sama 60. Kita putar objeknya. Nanti kita akan pasang. Kita cari titik tengah barang saja. Hapus garis sambungnya. Kita sudah menanam lah ya. Ini berapa ya? 90. Saya butuh tinggi 160, ambil 200. Aja 150. Hapus garis sambungnya. Nah, ketika ada perbatasan seperti ini, kan antara angin-angin ya, angin sama jendelanya, kita minggirkan dulu berapa nih?
beda antara angin-anginnya, tapi kita menggeser jendelanya dulu, minggir, kita butuh 160 di sini, kita butuh 160. Cari tahu poinnya di mana. Ini 10 cm seperti yang tadi. Jarak dari sini sampai sini itu 25. 5 akan push, kita ambil ini juga 25 cm, ini juga yang sebelah 25 cm. Ambil titik tengahnya, ke sini 12,5. Nah, biasanya orang yang membuat jendela itu secara simetris ya. Kalau 25. Oke, saya tinggikan ini 25. Ini juga 25. Lalu kita bisa masang kembali jendela yang sudah tadi, cari midpoint-nya. Tampak di dalamnya seperti apa. Lalu kita lakukan. Baik, sekedar mengingatkan penguana, waktu sudah berjalan selama 45 menit, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, kalau buat bulan puasa ini asik. Buat bulan puasa asik nih. Tiba-tiba maghrib aja. Nah, untuk mendesain. Betul sekali, Pak. Desain rumah baru untuk hari Lebaran, Pak ya. Ya, betul sekali. Saya tidak akan masuk ke dalamnya dulu, Bapak Ibu. Karena biasanya orang hanya melihatnya tampak luarnya dulu. Nah, kita dikejar waktu. Oke. Waktunya seperti ini. Cari titik tengah. Ini saya ambil dulu. Saya ambil dulu. Ambil. Oh, salah. Ini sampai Nah, untuk atapnya ada beberapa versi tergantung dari Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Google itu ada versi Eropa seperti Amerika ataupun Asia. Misalkan saya buat atap secara sederhana, saya ambil titik tengahnya seperti biasa, midpoint, kemudian saya buat tingginya ini misalkan 3 meter. Oke. Tarik. Ini juga saya bikin plafon. Plafon biasanya secara otomatis. Dan kita buat
20 dikali 10. 20 kali 30. 20 kali 20. Biasa buat 30. Ini saya ke atas kan. Dua saya ke atas. Ini rumahnya tanpa halaman depan ya. Jadi 30. Saya diingetin sama istri waktunya habis katanya. Saya bisa ambil 3 meter lagi. 3 meter. Ya, saya tarik. Itu satu pul. Dari sini. Yang merah berarti dia rata. Kemudian yang itu akan sekarang di ruangnya. Oh, ini masih kosong. Ini ada kucing mau pulang. Oke, kita bisa menggunakan roofing hanya sesuai suka hati kita. Saya mau turunkan sekitar 20 cm atau 30 cm. Turunkan lagi. Turunkan ke 20. Dan saya ambil ini 200 cm. Sejajarkan sama. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mencari yang lainnya, mencari fitur-fitur yang lainnya, Bapak Ibu bisa ambil aja di sini. Misalkan saya menginginkan meja atau sofa, semuanya ada di sini. Tinggal masukkan. Meja. Nah, banyak sekali mejanya. Ini kan sudah jadi, sudah lengkap. Kalau misalkan butuh dapur, tinggal ambil aja tulis kitchen atau dapur, nanti akan muncul. Kalau butuh tempat tidur, Ibu masukkan tempat tidur, sudah ada semua. Saya bawa, saya download, saya pasang di luar aja dulu lah. Belum ada tukang yang mau masuk soalnya. Kalau Bapak Ibu butuh mobil, saya masukkan mobilnya. Kan Bapak Ibu pengen memasukkan salah satu merek, misalkan oh ternyata dia
Gambar. Mana mobilnya? Udah beli mobil, mobilnya mana? Jadi fitur SketchUp ini fitur yang sesuai dengan desainnya itu sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa, kalau berat mobil. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan fitur-fitur yang lainnya, hanya bangunannya saja yang Bapak Ibu bangun. Ada masalah dengan jaringan. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di SketchUp. Saya kembalikan ke moderator sambil berjalan aja. Ini saya not responding makanya. Baik, terima kasih suatu paparan yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh pemateri kita atau speaker kita kali ini, di mana saya yakin para audiens maupun Bapak maupun Ibu yang sudah hadir di sini sudah mendapatkan tambahan wawasan bagaimana sih caranya untuk mendesain atau membuat suatu desain rumah minimalis yang sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan. Tentunya Bapak dan Ibu juga pengen juga sih dibilang kekinian kan, asik ya, desain rumah baru pada saat Lebaran ya. Oke, baik. Setelah kita memperhatikan apa yang tadi sudah dipaparkan, saya ingin menyapa beberapa audiens. Di sini ada Ibu Ida, ada Ibu Siti Aminah, ada Pak Sukadi, ada Ibu Justina Jaziro, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada Ibu Sukaidah juga ya, gitu, oke. Silakan Bu, Pak, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai teknik bagaimana membuat konsep desain rumah minimalis di Google SketchUp. Silakan, Pak dan Ibu. Enggak Bapak Ibu? Kita Tadi terlalu cepat atau bagaimana? Memang menyenangkan untuk mempelajari sesuatu yang baru ya gitu kan. Dan betul seperti disampaikan oleh pemapar kita bahwa ini cocok nih pada saat bulan puasa sambil nunggu buka ya. Kutak-kutik gambar ini nggak berasa tahu-tahu sudah mau jam buka deh gitu. Nah, seperti apa yang tadi kita ikuti pada sore hari ini. Tadi kita mulai jam 4, tidak berasa hampir 1 jam tapi desain rumahnya belum selesai juga ya. Tapi memang sekarang sudah nyaris selesai sih. Kita bisa lihat tampilannya yang sangat cantik ya. Dengan adanya gradasi warna maupun juga struktur bangunan ya. Tinggi rendahnya itu mempercantik tampilan rumah yang sudah dibuat oleh pemapar kita pada sore hari ini. Ya, baik. Kembali lagi saya tanyakan kepada audiens, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai misalnya bagaimana sih cara download Google SketchUp 4 ini gitu kan? Atau gimana cara dapat crackingnya gitu. Ya, kemudian apa ya misalnya gimana caranya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya kepada pemapar bahwa tadi kayaknya masukin furniturnya telat nih gitu kan. Kalau misalnya rumahnya sudah jadi, pintunya ketutup, bisa dibuka lagi nggak gitu kan. Bagaimana caranya kita menyimpan furnitur di dalam rumah nih gitu. Karena sudah ada genteng, tembok, pintu. Bahkan kelihatannya nih tempat tidurnya lebih besar daripada pintu masuknya nih. Baik, tapi tentunya tempat tidur seperti ini biasanya dilakukan dengan sistem knockdown ya. Jadi pada saat dikirim tentunya dalam keadaan packing dan lebih kecil daripada setelah dipasang, ukuran sebenarnya setelah dipasang ya. Tapi tadi pertanyaan saya, karena ini adalah bentuknya adalah bentuk visual gambar, gimana caranya menyimpan furniture yang sudah kita buat ya, tadi belum sempat dimasukkan. Apakah kita angkat dulu, kita pull up dulu temboknya, baru kita masukkan, atau bagaimana nih? Silakan Pak, dijelaskan. Oke, terima kasih Pak.
Kalau untuk furniture, alangkah baiknya seperti yang saya bahas sebelumnya. Seperti saya akan memasang pintu. Kalau pemasangan pintu itu tembok-tembok tidak boleh diberikan dulu. Kalau kita mau memasukkan fitur-fitur atau furniture yang lainnya, mungkin dari tembok kita tidak bisa meng-up dulu, menekan tembok dia sampai ke atas, baru kemudian memasukkan perabot-perabot yang akan kita gunakan. Yang jelas, pada saat nanti semuanya masih dalam keadaan lantai, baru kita masukkan semua yang perabot yang akan kita gunakan, seperti meja, seperti sofa, seperti kitchen, seperti tempat tidur dan lain sebagainya. Baru kemudian kita berdirikan ke atas. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, nah, saya biasanya atapnya saja yang akan saya hapus. Atapnya akan saya hapus, atapnya saya hapus total, baru kemudian saya masukkan di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya memasukkan furniture, ya mau nggak mau kita masukkannya dari atas. Karena kita tidak bisa membuka pintu yang ada di sini. Ini hanya berupa gambar. Jadi kita hanya bisa memasukkannya dari atas atau kita mau menjebol tembok ini dulu. Tapi kalau untuk menjebol tembok, saya rasa untuk ke dalamnya, lorong ke dalamnya terlalu beresiko nanti. Banyak yang sekali yang fitur yang akan kita hapus. Kira-kira seperti itu, Bapak Moderator, Pak Agung. Pak Agung, halo Pak Agung, Pak Agung, Pak Agung, bisa dengar? Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sukaida, katanya Iya. beliau itu punya rumah yang tipenya 45. Nah, untuk kapasitas ruangannya, beliau membuat 2 lantai. Nah, pertanyaannya itu katanya bagaimana untuk mengetahui pondasi. Nah, kemudian di bawah pondasi tiang pancang itu ada suatu tiang yang kurang artistik katanya. Nah, tiang artistiknya itu pengen diganti. Nah, supaya safety, supaya tidak runtuh, itu caranya bagaimana? Jadi ingin tahu pondasi utama ya atau tiang pancang itu caranya bagaimana? Karena beliau bilang tiang tersebut ya tidak artistik. Itu barangkali pertanyaannya. Makasih, Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Muhaimin sebagai host kita pada sore hari ini. Saya ulang dulu pertanyaannya Pak ya. Jadi Ibu Sukaida ini punya rumah dengan tipe 45 dan beliau menginginkan rumah tipe 45 ini dibuat menjadi 2 lantai, betul Pak? Betul katanya. Betul seperti itu, Pak. Betul ya. Oke, kemudian ini terkait dengan strukturnya atau pondasinya. Apakah nanti diperlukan artinya struktur tambahan atau bagaimana terkait dengan misalnya penyangga ini atau kolom yang ada ini ingin dihilangkan ya atau tidak ya atau tetap disimpan? Bisa tolong dijelaskan kembali Pak Muhaina atau Ibu Sukaida bisa langsung Bu supaya lebih jelas barangkali ya. Oh ya, begini Pak. Ya. Begini Pak. Ya Bu. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Ibu Sukaida. Terima kasih. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Begini Pak, saya punya rumah minimalis ukuran 45 ya, tipe 45. Nah, kemudian karena saya membutuhkan tambahan ruang sehingga saya bikin 2 lantai. Udah ditempati sih, udah ditempati gitu ya, udah lama. Nah, karena saya merasa ada sesuatu yang ya pengen rubah suasana lah, ganti suasana gitu ya. Nah, di bawah tangga itu ada ini tiang tuh Pak, tiang semacam pondasi tapi kayak nggak layak menurut nggak artistik gitulah gitu ya.
Nah, saya bagaimana untuk mengetahui itu pondasi yang sebagai utama atau bukan gitu? Karena kalau kalau saya eh, ganti, khawatirnya itu tadi kata Bapak artinya rubuh gitu, Pak. Begitu. Minta 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 ini minta pencerahannya dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Sukaida. Suatu pertanyaan yang sangat bagus dan tentunya ini menantang ya, karena ini terkait dengan struktur nih, Pak presenter ya. Jadi saat ini Ibu Sukaida sudah tinggal di rumah dengan tipe 45 bergaya minimalis. Hanya saja sayang pada desain rumahnya ada satu kolom yang merupakan sepertinya kolom struktur yang tidak berada pada tempat semestinya sehingga mengganggu pemandangan ya. Yang itu yang saya Iya, tangkap. Jadi iya. karena tiang itu tidak berada pada tempat semestinya, bagaimana caranya ya mengakali supaya si tiang ini bisa tertutup atau tidak terlihat sehingga nilai estetikanya bisa bertambah. Karena kalau di artinya dihilangkan, takutnya ini terkait dengan struktur bangunan. Sehingga kalau dibuang, barangkali nanti mengakibatkan goyahnya fondasi atau struktur daripada bangunan tersebut. Silakan dijawab oleh pemapak kita, Pak Muana. Oke, terima kasih. Jadi begini, syarat dari sebuah rumah yang tadinya awalnya memang struktur pondasinya itu hanya satu lantai, kita perlu ada beberapa titik yang harus kita perhatikan. Antaranya adalah pondasi atau kaki-kaki yang ada di dalam rumah atau yang kita tanam saat kita membangun rumah satu lantai. Itu dulu yang pertama. Jangan sampai tanah yang kita gunakan ini sifatnya masih berupa tempat labil, menghambat atau bahkan bisa sampai membahayakan si penghuni tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dulu pondasinya. Kalau pondasi yang pada waktu Ibu rumah ini biasanya kalau misalkan Ibu di perumahan itu bersifat tipenya itu apa? Borongan ya. Borongan untuk tukangnya, maka Ibu lihat dulu ini pondasi yang ada di samping-samping, ini beton-beton yang ada di sampingnya. Biasanya ciri beton itu dia lebih keras, yang kedua dia lebih timbul dibandingkan dengan batu bata yang lainnya. Jadi pastikan dulu nih betonnya ada berapa. Kalau saya tinggikan sampai ke atas. Nah, umumnya tipe 45 itu yang saya tahu terdiri dari 2 kamar tidur ya, kalau nggak salah 2 kamar tidur, 1 ruang tamu sama 1 ruang yang untuk ruang makan ataupun dapur di situ. Mungkin Ibu Ruang meletakkan keluarga. ya ruang keluarga, mungkin Ibu meletakkan tangganya di ruang keluarga Bu ya, betul Bu ya? Karena Iya, tidak ada iya, pilihan. iya. Ya. Alangkah baiknya Bu, kalau misalkan rumah 2 lantai itu Ibu susun ulang untuk beton yang ada di samping-samping. Misalkan Ibu harus tahu dulu nih, betonnya ada berapa bagian. Misalkan ada 8 atau ada juga yang 12, tergantung dari sudut-sudutnya. Nah, Ibu kesampingkan dulu masalah estetika, Bu. Kalau estetika itu bisa kita cari. Yang penting keselamatan Ibu dulu, karena pondasi awal Ibu itu adalah pondasi pertama rumah 1 lantai atau tidak susun, tidak ke atas. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu seiring perkembangan zaman pasti Ibu pasti banyak barang. Belum tentu nanti yang di atasnya itu pondasinya Ibu hanya mengandalkan pondasi yang dulu, hanya mengandalkan pondasi yang 1 lantai, kemudian Ibu taruh banyak barang di sana. Yang terjadi adalah nanti overload dari beban yang ada di atasnya. Nah, saran saya nih Bu, ini untuk masalah estetika Ibu kesampingkan dulu. Estetika mah Iya, bisa Pak. temboknya ini bisa Ibu misalkan dengan menggunakan cat atau dengan menggunakan furnitur yang lainnya yang kira-kira bisa menutupi kejelekan atau kekurangan dari rangka beton yang ada di dalam rumah Ibu. Mungkin kalau misalkan Ibu misalkan ragu nih, kalau misalkan mau saya pangkas, nah itu menjadi titik tolak Ibu. Kalau misalkan saya pangkas, gimana nanti yang di atas gitu. Sedangkan saya sendiri tidak tahu nih, kenapa tukang itu memasang
rangka beton ini ada di sini gitu. Yang jelas Ibu analisa dulu lah, jangan sampai hanya memangkas, tahu-taunya itu adalah tiang yang krusial. Nah, mending ditutupin sama furniture Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu mau rumahnya 2 lantai, ya Ibu harus instalasi ulang, terutama masalah kelistrikannya, terutama masalah kebutuhan perabotan rumah tangga Ibu, susunannya dan lain sebagainya. Itu harus sudah terprogram, istilahnya harus di luar kepala Ibu lah. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau tidak terlalu membantu secara 100%, tapi saran saya seperti itu. Ibu bisa dengan menggunakan furniture atau nilai estetika yang lainnya lah, seperti membuat rak lemari di antara sela-sela itu, atau membuat dengan membedakan cat, atau menaruh barang apa, tergantung dari nilai estetika Ibu itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Mohon maaf. Iya, iya. Baik, terima kasih ya Pak Muana. Terima kasih atas pencerahannya. Boleh ada tambahan? Boleh? Baik, silakan. Ini dari mana, Pak? Pak Ini Pak Sukadi. siapa ya? Pak Oh, Pak Sukadi. Sukadi. Iya, baik. Silakan Pak Sukadi. Terima kasih. Kalau ingin menambahkan, monggo. Saya tertarik ini dengan desainnya, yang kebetulan kita sudah punya rumah, hanya itu masalahnya mungkin hampir dengan Ibu tadi siapa. Kalau yang saya tuh tiang di depan, Pak, apa itu namanya, jondol apa ya. Kita tahu bawahnya itu tanahnya waktu itu ada apa bekas apa ya, kebun bambu atau apa. Jadi ketika sudah dibangun sekarang tuh agak turun gitu, sehingga menarik beban dari retak itu, dari kamar itu retak ke sana. Ini bagaimana kira-kira solusinya, Pak ya? Sehingga itu keramik yang di itu dekatnya itu jadi ke bawah agak amblas hampir 5 cm. Ini barangkali ada solusinya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sukadi, ini penanya kedua, Pak Muana. Beliau menanyakan tadi bahwa kalau ini lebih terkait kepada struktur, karena tanahnya masih bersifat labil sehingga mengakibatkan struktur pondasi rumahnya itu bergerak, ya, sehingga tanahnya juga turun ke bawah, mengakibatkan lantainya jadi ya amblas juga, terbelah. Nah, bagaimana cara mengatasi struktur untuk yang berada pada tanah yang labil nih, ya, tanpa mungkin mengubah bentuk bangunan yang akan mengeluarkan biaya besar terlalu banyak. Silakan, Pak Muana. Ya, terima kasih. Jadi gini, Pak, masalah krusial yang ada di masyarakat kita, terutama pada saat kita bangun sebuah rumah itu, diantaranya misalkan lahan kosong. Nah, lahan kosong itu bisa menjadi tadinya perkebunan, atau biasanya masyarakat itu kebanyakan masalah sampah. Sedangkan yang namanya sampah, plastik, daur ulang, dan lain sebagainya itu kalau kita timbun atau akar-akaran yang dulunya perkebunan, suatu saat nanti mungkin dia menjadi sebuah ruangan kosong yang akan mengakibatkan tanah yang di atasnya itu bisa ke bawah. Nah, harusnya Bapak menganalisa ini dari awal, harusnya teman ke Palang Tanggung, harusnya menganalisa dari awal bahwa kalau kita mempunyai sebuah rumah, kita analisa dulu ini tanah yang akan kita bangun rumah ini pas apa? Apakah bekas tempat sampah? Karena masyarakat kalau misalkan di kampung saya ini kebanyakan karena memang pemerintahnya tidak menyiapkan lahan pembuangan sampah, ya akhirnya ada lahan kosong, ya masyarakat buangnya di situ. Sehingga lama-lama numpuk ketika dibangun, diuruk, tanah tersebut diuruk pada suatu masanya, lama-lama juga lantai bakalan ambrol. Nah, solusinya gini, Pak. Lantai ambrol itu akan lama-lama akan merembet ke tembok, Pak. Pengalaman saya, kalau lantai itu ambrol, satu bisa jadi dari struktur tanahnya yang memang tadinya labil, tidak stabil ya, tidak stabil, ada ruang kosong, tiba-tiba terjadi penurunan, mau nggak mau Bapak harus uruk ulang, angkatin semua ubin-ubinnya. Nah, biasanya waktu sekitar 1 sampai 3 minggu, Bapak harus menggunakan istilahnya tanah
bisa menggunakan alat pemadat tanah, atau kalau enggak ya Stamper, menggunakan Pak. apa yang namanya ya, yang pakai mesin Stamper, Pak. Pak. Begitu. Iya, Nah, stamper untuk memadatkan panah. Jadi ditekan ya, dipres sampai padat. Iya. sebetulnya ketahuan Pak, obin mana yang mempunyai ruangan itu dengan kita mengetuk-ketuknya atau mengejog-gejognya, dug 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 dug, itu suaranya akan berbeda ketika di dalamnya ada ruangan. Nah, ketika ada ruangan di dalamnya, maka mau nggak mau bisa kita kucur air sambil kita tumpuk terus. Karena tidak mungkin kita harus menggali ulang tanah tersebut. Nah, itu solusi pertama. Solusi kedua, Bapak mau nggak mau harus mengeluarkan semen yang lumayan banyak, dan semennya tidak asal semen. Untuk apa? Biasanya antara banyaknya semen dengan banyaknya pasir itu kan perbandingannya misalkan sama, semennya 1 ember, pasirnya 1 ember, itu pasti kuat untuk fondasi awalnya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Paling Bapak solusinya cuma 2 tadi, membongkar semuanya dulu, baru kemudian Bapak ratakan lagi dengan menggunakan mesin tadi, baru kemudian Bapak ubin ulang. Nah, kalau untuk tembok yang retak-retak itu bisa kita tanam ini secara melintang besi. Jadi kalau misalkan di rumah kita ada tembok tiba-tiba retak dari atas ke bawah, nah kita bisa istilahnya dibobok, beri lubang, kemudian baru kita tempelkan besi di antara satu bata. Jadi tempelkan besi, misalkan ada 5 besi. Jadi ketika terjadi tembok itu hidup, dia akan tertahan oleh besi atau besi cor-coran, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, Pak, barangkali jawaban saya kurang puas karena saya belum terima kasih. Terima kasih masukannya, Pak. Terima kasih. Sebetulnya sarjana saya sarjana elektronik. Ini harus terima kasih lebih terbuka. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sukadi ya. Tadi Pak Sukadi dan Ibu Sukaidah, nampaknya ini semakin lama semakin panas nih Pak Muana ya. Semakin banyak problema yang ingin ditanyakan terkait dengan bangunan yang atau rumah yang sudah mereka tempati yang. Oke, baik, karena memang ini waktunya sudah melebihi dari apa yang sudah ditentukan ya, itu sekitar kita lebih 16 menit ya dari yang seharusnya karena dijadwalkan selesai pada pukul 5. Baik, sebelumnya saya akan artinya membacakan dulu resume atau kesimpulan dari apa yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para audiens ya. Pertama dari Ibu Sukaidah yang menanyakan bagaimana sih caranya membuat kolom yang tidak berada pada tempatnya menjadi terlihat menarik ya. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh pemapar kita bahwa kalau kolom itu merupakan kolom yang bersifat struktural bangunan ya, tentunya tidak bisa dipindahkan atau dihilangkan karena ini menjadi salah satu tiang penyangga yang akan memberikan kekuatan kepada struktur bangunan. Yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menutupinya atau mengcovernya dengan apakah itu lemari, apakah itu partisi yang bisa membuat bagian tersebut menjadi terlihat lebih menarik ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya bisa silakan berkonsultasi langsung supaya nanti desain gambarnya bisa dibuatkan oleh pemapar kita Pak Muana nanti ya. Nanti Pak Muana tolong cantumkan nomor teleponnya agar nanti para audiens yang ingin berkonsultasi bisa melakukan konsultasi ya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana sih gitu mengakali atau mencegah berubahnya struktur bangunan karena struktur bangunan ini kebetulan berada pada tanah yang bersifat labil sehingga mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan. Nah, caranya
yang tadi sudah disampaikan oleh pemapar. Pertama dengan membongkar bagian-bagian yang mengalami penurunan dan melakukan pengisian atau pengurugan dengan tanah yang kemudian dipadatkan dengan mesin stamper tadi ya. Jadi sebelum tanah yang sudah diuruk tadi itu harus dipadatkan terlebih dahulu, baru ditutup lagi dengan ubin ya. Dan cara kedua adalah bisa juga dilakukan dengan pengisian dari campuran adukan semen dan pasir dengan perbandingan 1:1 ya. Sehingga bagian-bagian yang kosong tadi yang sebetulnya itu juga sudah bisa terdeteksi dari bunyi atau suara yang dihasilkan ketika kita melakukan tekanan atau ketukan pada ruang-ruang yang kosong tersebut ya. Nah, insya Allah dengan memberikan pengisian adukan dengan perbandingan 1:1 ini, bagian-bagian kosong atau yang turun ini bisa diatasi ya. Baik, itu merupakan resume daripada apa yang sudah dipaparkan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemapar kita bisa memberikan tambahan inspirasi ya untuk membuat tampilan rumah kita lebih cantik ke depannya ya, terutama pada saat menyambut hari Lebaran Idul Fitri. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada host kita Pak Muhaimin. Silakan Pak Muhaimin. Oke, terima kasih sekali Pak Agung, Pak Muana. Mudah-mudahan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Muana yang multi talents ini, beliau masih muda ya, luar biasa. Barangkali Bapak Ibu ingin minta tolong kepada Pak Muana, silahkan ya, jadi silaturahim. Ya, alhamdulillah sekali ya pada kesempatan ini berhubung waktu telah usai. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tutup acaranya dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Muana. Ya, semuanya. Agung.